kita akan membahas surat Al-Falaq, surat yang ke-113, dan terakhir dari seluruh rangkaian surat-surat dalam Al-Quran adalah surat An-Nas, surat yang ke-114. Hari ini adalah hari Rabu, dan berarti hari Jumat lusa kita akan membahas surat Al-Falaq, dan berarti insya Allah hari Senin depan kita akan menyelesaikan seluruh rangkaian Al-Quran kita yang kita baca sejak Ramadan, 4 Ramadan yang lalu, atau 3 Ramadan yang lalu. Dan Alhamdulillah kita berarti berjumpa dengan Al-Quran selama hampir 4 tahun. Sebanyak 30 juz atau 114 surat. Bersama kita sudah ada Ustazana Ustaz Safi'i Soleh. Kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita, membimbing kita, membacakan dan perdengarkan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, surat 112 yang terkenal dengan surat Qul Huwallahu Ahad. Bapak Ibu yang ingin membaca kitab sucinya silakan buka, dan saya kira mayoritas kita sudah menghafal surat ini. Kepada Ustazana Ustaz Safi'i Soleh kita persilakan dengan segala hormat pada Ustaz. Syukran Ustaz, syukran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد على رسول الله وآله على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Terima kasih banyak, syukran katsira kita haturkan, kita sampaikan kepada Ustaz Safi'i Soleh. Semoga ayat-ayat yang telah dibacakan kepada kita memperkuat rohani beliau, menyucikan jiwa, hati dan jiwanya, dan juga akan menjadi wasilah baginya untuk nanti ditempatkan di sisi Allah SWT di tempat yang semulia-mulianya. Begitu juga Bapak Ibu sekalian yang telah menghiasi lisan-lisannya, tenggorokan-tenggorokannya, suaranya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi saksi bahwa seluruh alam semesta
telah Bapak Ibu getarkan dengan ayat-ayatnya dan menunjukkan pengakuan kita atas keesaannya. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada surat yang ke-112, yaitu surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, kalau di dalam terjemahan yang beredar, terutama dalam berbahasa Melayu atau Indonesia, itu menggunakan kata kesucian keesaan Allah, ataukah kemurnian keesaan Allah. Kita ambil aja keesaan Allah, karena terlalu panjang kalau ditambah kemurnian keesaan Allah. Karena kata ikhlas artinya suci, bersih. Ikhlas artinya tidak ada apa-apa lagi. Jadi kalau sudah khalas, habis. Karena ikhlas satu asal kata dengan khalas. Turunnya di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayat ada 4 ayat. Pertanyaannya lalu kenapa kita ilustrasinya di sebelah kanan adalah video orang yang sholat? Karena sebetulnya sholat itu adalah simbol daripada keesaan Allah. Dan substansi inti daripada sholat kita adalah keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah dulu kita bahas bahwa sholat itu punya roh. Rohnya sholat itu adalah sabar. Sedangkan jiwanya sabar, raganya sabar adalah sholat. Jadi kalau kita tanya apa rohnya sholat, yaitu sabar. Sedangkan apa raganya, apa jasmaninya daripada sabar, yaitu sholat. Jadi ada batinnya, ada zohirnya. Zohirnya sabar adalah sholat, batinnya sholat adalah sabar. Itulah sebabnya dalam Al-Quran dikatakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashim. Lalu apa itu sabar? Nah, sabar itu sendiri terkait langsung dengan Allah. Di dalam surat Al-Baqarah dikatakan, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang sabar. Siapa orang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata-kata qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun menunjukkan bahwa tidak ada apa-apa. Kita semuanya ini dari Allah dan pada akhirnya lenyap lagi, hilang lagi dan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sebetulnya hakikatnya intisarinya adalah Allahu Ahad. Dan tadi kita lihat bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun adalah dimiliki oleh orang yang sabar, dan orang yang sabar adalah orang yang pasti melakukan sholat, karena sabar itu punya zahir, punya raga, yaitu sholat. Jadi dalam konteks Al-Quran tidak bisa dikatakan sabar. Ingat, dalam konteks Al-Quran tidak bisa dikatakan sabar apabila tidak sholat. Tentu dalam bahasa kita sehari-hari, ya orang yang non-Islam pun disebut sabar kalau dia sabar. Tapi dalam pengertian Al-Quran, sabar itu hanya berlaku bagi mereka yang sholat. Karena dikatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Muncul dalam Al-Quran 2 kali, surat Al-Baqarah 45 dan surat Al-Baqarah 153. Itulah makanya ilustrasi kita adalah orang yang sholat. Dan ternyata ketika kita sholat, pertama kita berdiri, mengucapkan Allahu Akbar. Kenapa berdiri? Karena berdiri itu adalah angka 1. Dari angka 1 itulah terbentuk angka-angka berikutnya, terbentuk benda-benda ataukah sesuatu entitas berikutnya. Tetapi apapun entitas itu yang berbentuk alam semesta dan kita, kata kuncinya ataukah pusatnya ada pada syahadat. Makanya kalau kita sholat habis sujud, kemudian kita duduk membaca syahadat. Syahadat itu isinya adalah mempersaksikan dalam hati kita bahwa tidak ada ilah selain daripada Allah. Asyhadu an la ilaha illallahu, dan di dalam surat Al-Ikhlas dikatakan qul huwallahu ahad. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, itu yang kita katakan dalam salat. Dengan demikian ikhlas ini ataukah surat Al-Ikhlas ini, tauhid ini adalah salat. Makanya apabila orang salat dan tidak meneguhkan tauhidnya, maka disebutlah dengan fawailun lil musallin. Mari kita masuk ke ayat-ayat.
selanjutnya. Ini adalah ilustrasi kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa segala sesuatu yang dalam bentuk apapun, kotak-kotak dan sebagainya, pada dasarnya adalah merupakan jelmaan dari Allah. Tajalli namanya dari Allah. Kotak-kotak itu bukan Allah. Kotak-kotak itu kita artikan dengan apapun selain daripada Allah. Maka apapun selain daripada Allah adalah merupakan bayangan belaka saja dari Allah SWT. Karena segala sesuatu selain daripada Allah adalah bermula dari Allah. Karena dialah satu-satunya yang awal, huwal awal. Dialah yang mendahului segala sesuatunya. Dia adalah qadim. Dia adalah azali. Dia ada sebelum yang lain ada. Jadi dia adalah mendahului segala sesuatunya. Karena Allah mendahului segala sesuatunya, maka segala sesuatunya ada setelah Allah mengadakannya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah Muhammad. Jadi ini permulaannya adalah kata qul, katakanlah. Jadi kata-kata katakanlah di sini menunjukkan ini perlu dicamkan. Satu, yang kedua, kata qul di sini menunjukkan bahwa ada perdebatan, ada diskusi, ada opini yang berkembang pada saat itu bahwa Tuhan itu ada banyak. Pertama, di Mekah sendiri, orang-orang kafir Quraisy menyembah banyak sekali Tuhan dalam bentuk patung-patung atau berhala-berhala. Mereka menggantung Tuhan-Tuhan mereka di dinding-dinding Ka'bah. Mereka membuat patung-patung mereka di Safa dan Marwah. Mereka juga membangun patung yang besar di Arafah. Jadi setiap mereka berhaji, mereka tak lagi menyembah Allah saja, tetapi sekaligus juga menyembah patung-patung mereka. Makanya mereka disebut dengan musyrik, yaitu menduakan Allah. Mereka percaya kepada Allah juga, tetapi yang mereka sembah setiap saat adalah patung-patung mereka yang mereka anggap sebagai perwakilan daripada Allah SWT. Dalam Al-Quran dikatakan, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kamu tanya mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, niscaya mereka akan berkata Allah. Jadi walain sa'altahum, kalau kamu tanya mereka man khalaqas samawati wal ard, siapa yang ciptakan langit dan bumi, la yaqulunna, pasti mereka akan mengatakan Allah. Jadi mereka tahu bahwa bukan patung-patung mereka menciptakan alam semesta, karena mereka tahu patung-patung mereka datang setelah alam semesta terbentuk. Patung berasal dari gunung batu, batu diambil baru kemudian difahat dan dibentuk. Mereka tahu. Tetapi karena mereka tidak lagi ma'rifat kepada Allah yang esa itu, yang tunggal itu, yang tak terjangkau oleh panca indera itu, maka mereka menyampaikan penyembahannya tidak langsung lagi kepada Allah, tetapi kepada patung-patung mereka. Mereka meyakini bahwa patung-patung yang mereka buat itu memiliki kemampuan untuk memperbaiki nasib mereka, untuk menghalau kemalangan dari mereka. Maka kemudian mereka percaya tentang patung itu, maka disebutlah dengan musyrik, syirik. Syirik artinya bahwa mempekerjasamakan sesuatu selain Allah. Syirik itu artinya bersekutu, jadi mempersekutukan Allah SWT dengan sesuatu yang lain. Makanya kemudian muncullah ayat ini. Qul, katakanlah Muhammad, sampaikan. Huwallahu ahad. Jadi kata qul ini perintah, kalimatnya kita bisa potong di sini. Huwa. Ini kan qul, katakanlah. Jadi bisa kita kasih titik dua di sini. Jadi bisa kita kasih titik dua di sini. Kita bisa kasih titik dua. Qul, katakanlah. Ya, jadi baru kita kasih di sini tanda petik, ya, tanda petik. Jadi huwallahu ahad. Jadi kalimatnya adalah ini. Jadi ini adalah kalimatnya. Huwallahu ahad. Dan ini adalah dalam menjadi kalimat yang sempurna dalam bentuk subjek dan predikat. Jadi subjek, predikat. Subjeknya adalah huwa, predikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala dan ahad. Jadi ini adalah mubtada khabar. Jadi kita lihat huwallahu ahad, dia Allah. Jadi apa namanya subjek ini predikat? Artinya bahwa Allah di sini bukanlah nama. Dia hanya predikat. Namanya saya predikat. Ini adalah subjek, ini predikat, predicate. Ya namanya predikat, ya bukan nama.
predikat itu sesuatu yang disandang. Karena predikat itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita namanya kata sandang. Sandang, disandang. Jadi dia menyandang predikat. Predikat itu sesuatu yang disandang. Jadi Allah itu adalah predikat. Contohnya kalau kita katakan teman kita Muhammad, huwa al-mudarrisu, huwa al-mudarrisu. Nah, katakan huwa di situ kembali kepada Muhammad. Karena teman kita Muhammad. Kita katakan hada samili atau hada sariqi, hada sahibi, ini adalah sahabatku. Apa predikatnya? Apa pekerjaannya? Huwal mudarrisu, dia adalah seorang guru. Di huwa al-mudarris. Jadi al-mudarris itu bukan namanya. Al-mudarris itu predikat yang kita sandangkan kepada teman kita yang namanya Muhammad. Baru kita katakan huwal mudarris, ya. Huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Huwa Rasulullah, itu adalah sama. Jadi yang kita bicarakan itu adalah Muhammad. Siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Ataukah siapakah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu? Huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah. Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nasi, kepada seluruh manusia. Jadi dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia. Jadi dengan demikian huwanya di situ adalah kata ganti namanya. Dia subjek tapi dia mengkata ganti, dia domir. Karena dia di depan dalam kaidah bahasa Arab namanya domir munfasil. Itu domir yang terpisah dengan kata di belakangnya, kata di sininya. Ini kalau kita sebutin di belakang, ini di depan, ini di belakang. Jadi huwa Allahu, huwa ini berdiri sendiri, kemudian ini Allah. Karena dhamir itu dari sisi penyambungan ada dua, ada munfasil dan ada muttasil. Kalau dikatakan adalah ismuhu, nah hu-nya di situ adalah muttasil, bersambung. Ismuhu Muhammad. Hada zamili, ismuhu Muhammad. Ini adalah temanku, namanya ismu, namanya, nama teman itu Muhammad. Jadi kalau di sini jemaah sekalian serbahagia terpisah karena di depan dia adalah subjek. Jadi ini berdiri sendiri subjek. Nah, karena dia adalah domir, bahasa kitanya kata ganti. Karena dia kata ganti, siapa yang diganti? Ini masalahnya jemaah sekalian. Ya, ini adalah kata ganti namanya. Kata ganti. Ya, ini namanya kata ganti. Ya, ini kata ganti. Ya, ingat yang namanya kata ganti kan ada yang diganti. Seperti tadi misalnya al-mudarris, yang diganti siapa? Muhammad, teman kita, teman saya. Zamili yang bernama Muhammad. Maka digantilah dengan huwa. Dialah yang kita kasih predikat al-mudarris, huwa. Jadi huwanya di situ kepada teman tadi. Nah, sekarang huwanya di sini kembali kepada siapa? Karena jelas bukan ke sini, Pak sekalian. Ya, ini huwanya bukan ke sini. Allah di sini adalah predikat. Ya, kalau mudarris tadi adalah guru, mudarris itu dari kata darasa yang belajar, al-mudarris mengajarkan. Maka kalau Allah ini predikat, itu apa? Yaitu Allah yu'lihu, ilah. Yaitu satu-satunya yang pantas disembah. Jadi dia itu satu-satunya yang pantas disembah. Nah, dia itu siapa? Nah, dengan demikian ya Mas sekalian, huwa di sini adalah kata ganti dan Allah di sini hanyalah predikat yang kita sandangkan, yang kita predikatkan kepada dia itu. Nah, Pak, masalahnya sekarang siapa dia itu? Nah, inilah pertanyaan besarnya. Siapa dia ini? Mungkin ya Mas sekalian kita sudah sering membaca surat ini tapi tidak pernah pertanyakan siapa dia di sini. Ya. Siapa dia di sini? Kita pertanyakan siapa, maksudnya huwa. Siapa huwa di sini? Ya, huwa. Tanda tanya siapa? Ya. Kalau tadi kan teman bisa disebut, ya kita sebut siapa? Yang suka bertanya di awal adalah Pak Nur. Wa sahibuna min Singapura. Dia adalah sahabat kita dari Singapura. Ikhwa. Huwa akhuna fi min Singapura. Dia adalah saudara kita dari Singapura. Itu adalah namanya huwa. Jadi huwanya itu ketahuan dia. Nah, di sini huwanya kembali kepada siapa? Jadi inilah jemaah sekalian jarang kita. Selama ini kita tanya apa itu huwa? Ya Allah. Padahal bukan. Huwa itu bukan Allah. Ya, huwa itu adalah kata ganti dari yang lain. Allah itu predikat. Dia itu adalah satu-satunya yang pantas disembah. Nah, jadi dia itu adalah Allah, sama tadi dia itu adalah al-mudarris, guru. Ya.
Dia itu adalah mudaris. Dia itu adalah at-tajiru, dia pedagang. Huwa tajiru fisuqi, dia adalah pedagang di pasar. Itu namanya tajir, pedagang. Nah, jadi pedagang itu kan cuma predikat saja, kita sandangkan kepadanya, bukan namanya. Ya. Sama misalnya dengan suami, istri itu kan predikat saja, kepala negara, presiden, raja itu predikat, bukan namanya. Nah sekarang huwanya di sini kemana? Kalau kita sudah tahu bahwa ini adalah huwa adalah subjek, ini adalah predikat yang kita sandangkan kepada huwa. Nah jadi siapa dia itu baru dikasih tambahan ahadun. Ya. Huwallahu ahadun, dia adalah Allah ahad. Jadi kita selesaikan dulu baru pindah ke ahad. Baru kita bisa membahas tentang ahadun. Nah jadi jemaah sekalian berbahagia, huwa ini kembali kepada siapa? Satu-satunya yang masuk akal yang bisa kita terima adalah zat. Zat yang apa? Yang tidak bernama. Jadi zat yang tidak bernama. Ya, kenapa? Karena setiap nama itu adalah membatasi. Setiap nama membatasi. Sementara dia kan adalah mutlak tak terbatas. Tak terbatasnya mutlak. Ya, tidak, kekuasaannya tak terbatas mutlak, ilmunya tak terbatas mutlak. Dia sempurna dengan dalam pengertiannya sesungguhnya. Pokoknya semuanya mutlak pada dia. Dan karenanya kalau kita kasih nama membatasi, setiap nama itu membatasi. Ya. Lalu bagaimana dengan Ar-Rahman Ar-Rahim? Itu bukan nama sebetulnya. Kita menyebutnya nama. Itu sebetulnya adalah pekerjaannya. Dia yang diberi nama. Jadi bukan nama zatnya itu sebetulnya. Jadi kenapa disebut Ar-Rahman? Karena dia pengasih. Pengasih. Jadi sebetulnya kata Rahman itu nama atas sifat pengasih. Nama atas perbuatan mengasihi. Jadi perbuatannya mengasihi kita kasih Ar-Rahman. Perbuatannya menyayangi kita kasih Ar-Rahim. Yang kedua adalah Ar-Rahman, menyayangi. Perbuatannya yang berilmu disebut dengan Al-Alim. Perbuatannya yang menciptakan disebut dengan Al-Khaliq. Al-Khaliq. Perbuatannya yang memaafkan, mengampuni disebut dengan Ghafir atau Ghafur atau Ghafar. Jadi itu adalah sebetulnya merujuk kepada perbuatannya. Terus zatnya tidak punya nama. Ingat, zatnya tidak punya nama karena dia mutlak. Satu. Yang kedua, untuk apa nama? Coba kita Bapak sekalian renungkan nama. Untuk apa sih sesuatu dikasih nama? Mari kita sekarang berenung masing-masing. Mari kita kembali kepada pengetahuan kita masing-masing. Kesadaran kita. Untuk apa sih sesuatu diberikan nama? Jawabannya adalah sebagai pembeda. Kalau ada dua, baru namanya sama, kan bingung kita. Dikasihlah nama. Tapi kalau cuma satu, apa perlu nama? Ya tidak perlu. Karena kalau cuma satu, zatnya sendiri telah menjelaskan dirinya. Jadi yang diberi nama itu kalau lebih dari satu. Karena supaya kita tidak keliru. Misalnya, kereta atau mobil sama-sama. Coba deh kalau mobilnya tidak dikasih nomor mobil, plat nomor polisi, ya maka kemudian kita bingung karena sama-sama misalnya Toyota punya, sama-sama Suzuki punya, tetapi modelnya juga sama, tipenya juga sama, tahun keluarnya juga sama. Nah, bagaimana membedakannya? Ya, kalau kita ada mobil diparkir di pekarangan dan ada salah parkir, mau diminta keluar satu, gimana memanggilnya? Ya, supaya pada pembedanya dikasihlah nomor polisi namanya. Itu juga nama sebetulnya nomor itu. Identitas kan? Nama itu kan identitas, identity. Nah, dengan demikian, maka kemudian dikasihlah nama. Jadi kita ulangi, sesuatu diberi nama itu kalau lebih dari satu. Ya. Makanya biasa kan, orang Arab, ya itu kasih nama. Kalau sama-sama misalnya, mau dikasih Utbah, tapi dua kan repot tuh Utbah yang mana? Maka Utbah yang besar dikasih nama Utbah saja, Utbah yang kecil yang lahir belakangan disebut dengan Utaibah. Ya kan begitu. Utaibah itu artinya Utbah yang kecil. Supaya apa? Supaya jangan bingung. Ya sama-sama dikasih Hasan. Maka kemudian yang tua dikasih Hasan, adiknya dikasih nama Husain. Nah seperti itu. Jadi membedakan. Jadi sebetulnya Hasan dan Husain sama-sama Hasan sebetulnya. Artinya baik. Jadi dengan demikian, nama itu selalu diberikan berbeda atas sesuatu yang berbeda. Coba kalau kita kasih nama yang sama kepada orang dan orangnya tidak kelihatan. Sama-sama Rusli misalnya. Tentu kita tanya Rusli yang mana. Pasti bingung kan? Ya pasti dikasih. Makanya biasa supaya
supaya tidak kacau lagi, dikasih lagi tambah di depannya, di belakangnya. Kasih nama orang tuanya atau familinya. Jadi dikasihlah nama di belakangnya. Rusli mana? Rusli Malik, Rusli, Abdullah, dan sebagainya. Nah, jadi itu untuk apa? Untuk membedakan. Jadi nama dibutuhkan apabila sesuatu itu lebih dari satu. Ketika sesuatu itu hanya satu, tunggal mutlak apalagi, ya tidak perlu kasih nama. Apa sebabnya? Karena ketunggalannya sendiri sudah merupakan identitas. Tunggal, dia yang tunggal, berarti tidak ada lagi yang tunggal yang lain. Ya, ilahukum ilahun wahid. Tuhan kalian Tuhan yang esa, yang wahid, yang satu. Jadi tidak ada. Jadi kalau ada Tuhan yang banyak, ya bukan Allah yang kita bicarakan. Karena Tuhan-Tuhan yang lain kan banyak. Ini cuma satu. Dengan demikian tidak perlu ada identitas lagi. Maka kata huwa di sini merujuk kepada zatnya. Merujuk kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagaimana zatnya? Satu saja. Ya, zatnya itu adalah sederhana. Apa namanya sederhana? Tidak murakab, tidak tersusun. Tidak tersusun. Yang kedua adalah zatnya itu adalah tunggal. Wujud, dia punya wujud tunggal dan sederhana. Tunggal. Tunggal artinya sederhana. Kenapa kita katakan tunggal dan sederhana? Karena dalam bahasa kita, tunggal itu terkadang tidak sederhana. Contohnya anaknya cuma satu. Anak tunggal, kan begitu. Anaknya cuma satu, putri tunggal atau putra tunggal. Atau bahkan juga ada bawang yang berdiri sendiri, tidak bersama yang lain, namanya bawang tunggal. Ya, jadi ada namanya bawang tunggal, bawang lanang. Nah, jadi kata tunggal di situ beda dengan yang kita bicarakan dengan Allah. Karena walaupun misalnya anak itu cuma satu-satunya dari orang tuanya, anak tunggal, ya tetapi dia tetap tidak tunggal dalam pengertian hakiki. Kenapa? Dia tersusun. Ada hidungnya, ada kupingnya, ada dadanya, ada kakinya, ada kepalanya, bahkan ada jiwa dan raganya. Itu tersusun juga. Raganya yang bisa kita lihat, yang bisa kita pegang, jiwanya yang menyebabkan dia berperilaku sebagai manusia yang sesungguhnya. Jadi terdiri dari dua. Ya, buktinya ada orang yang jiwanya rusak. Kan berarti ada sesuatu yang ada pada diri kita yang selain daripada tubuh kita. Karena ada orang tubuhnya bagus, tetapi jiwanya tidak bagus. Ya. Jadi ada dua. Jadi kita tersusun. Jadi walaupun orang itu adalah anak tunggal, putra atau putri tunggal, tapi sebetulnya bukan tunggal dalam pengertian hakiki. Kenapa? Karena dia tersusun. Tersusun dari banyak lagi. Darah, daging, darah saya sudah tersusun atas sel-sel ini dan sel-sel itu, dan sebagainya. Jadi, satu-satunya tunggal dan tidak tersusun hanya satu. Itulah yang kita sebut dengan huwa, dia. Jadi kalau kita membicarakannya sebagai orang ketiga, kita sebut dengan dia, huwa. Jadi kalau kita membicarakannya dia sebagai orang apa namanya, orang ketiga, Jibril berkata kepada Nabi, katakanlah Muhammad. Jadi kan di sini ada dua, yaitu Jibril dan Nabi Muhammad. Maka Allah itu orang ketiga di situ, maka itu dengan huwa. Ya. Jadi huwa itu adalah orang ketiga. Atau kita berbicara, saya berbicara dengan Ustazuna Ustaz Syafi'i, berbicara tentang Tuhan. Saya tentu berbicara kepada beliau huwa, karena kita bicarakan orang ketiga, pihak ketiga, bukan orang ketiga, pihak ketiga, yaitu Allah. Jadi kita katakan huwa. Tapi kalau kita berhadapan langsung, tentu anta. Ya. Jadi kalau kita berhadapan langsung, dia adalah anta. Dan kalau dia sendiri yang berbicara langsung, dia mengatakan anak. Jadi kita lihat bahwa subjek-subjek atau kata ganti munfasil yang digunakan Al-Quran untuk Allah ada 3, yaitu adalah huwa, anta, dan ana. Cuma 3 macam. Huwa menunjukkan dia sebagai pihak ketiga, anta kalau kita berbicara langsung kepadanya sebagai pihak kedua, dan anak kalau dia sendiri yang berbicara sebagai pihak pertama. Jadi itulah kepada Nabi Musa mengatakan, wahai Musa, innani ana Allah, la ilaha illa. Kenapa? Karena dia yang sendiri yang berbicara kepada Nabi Musa. Tapi ketika nabinya berbicara kepada Allah, seperti yang terjadi pada kasus Nabi Yunus di dalam perut ikan, dia katakan, la ilaha illa anta. Nabi Yunus mengatakan, la ilaha illa anta, subhanaka, ini kuntu minaz zalimin.
Jadi subhanaka, kaknya Anda, kamu. Jadi illa anta. Jadi cuma 3 saja mufasilnya, yaitu huwa kalau dia kita bicarakan sebagai pihak ketiga, kemudian anta kalau kita bicara langsung, ya antar Rabbuna, kaulah Tuhan kami. Jadi anta. Kemudian sama misalnya dengan kalau kita mengatakan an'amta, itu adalah anta tuh, ya. Suratal ladzina an'amta, jalannya orang-orang yang kau Tuhan engkau berikan nikmat. Jadi kita menyebutnya sebagai anta di sana, orang kedua. Apa pihak kedua, bukan orangnya, pihak kedua. Dan kalau dia berbicara seperti dia bicara kepada Musa, dia mengatakan ana, la ilaha illa ana, fa'budni, maka sembahlah aku saja. Jadi cuma 3, kenapa? Karena semua itu hanya dhamir kata ganti, anak kata ganti, anti adalah dhamir kata ganti, huwa juga kata ganti. Apa yang diganti dari 3 dhamir ini, huwa, anta, dan anak, yaitu zatnya yang tak bernama karena dia mutlak, tak terbatas mutlak, sempurna mutlak, tunggal mutlak. Apa tunggal mutlak? Tidak tersusun, tidak murakkab. Jadi tidak ada yang lain yang tidak murakkab selain daripada dia. Selain itu, walaupun dia tunggal, dia adalah murakkab. Contohnya misalnya, bumi di alam semesta cuma 1, tunggal juga. Jadi bumi kita ini berdasarkan analisis para ilmuwan, cuma baru sampai sekarang, paling tidak sampai sekarang, hanya 1 bumi yang ditemukan seperti ini, yaitu bumi kita. Kan tunggal namanya. Berarti ini adalah planet tunggal yang bisa ditempati, disebut dengan bumi, Earth. Nah, tetapi walaupun dia tunggal, ya tetap saja dia tersusun. Ya. Sama misalnya kalau kita katakan bineka tunggal, tunggal ika. Ya, yang namanya tunggal itu kan bersatu, satu tetapi isinya banyak, bersatu, terhimpun menjadi satu. Bineka bermacam-macam, majemuk, plural. Bineka tunggal tetapi terikat dengan satu. Bineka tunggal ika, bermacam-macam tetapi satu jua, cuma satu saja. Nah, jadi artinya banyak dari kata bineka menunjukkan majemuk. Jadi kata tunggal ini 2 macam. Ada tunggal majasi, sebetulnya kita gunakan setiap hari itu tunggal majasi, bukan tunggal hakiki. Tetapi tunggal hakiki hanya ada pada zatnya Allah SWT, dan dialah yang tidak bernama. Kita hanya berikan nama sifat, seperti misalnya wujud, qidam. Kata wujud itu artinya dia ada, kan ada namanya. Siapa dia? Ya dia, huwa wujud, dia ada. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil khawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan seterusnya. Jadi dialah Allah yang seperti itu. Jadi dia itu adalah zatnya. Nah, dia itulah zatnya dia karena tunggal mutlak dan sempurna. Tunggal mutlak juga harus sempurna. Lalu kemudian disebut dengan Allah. Apa artinya Allah? Kita sudah terangkan dulu. Allah itu dari kata ilahun, dikasih alif lam ma'rifah menjadi al-ilahu. Jadi ilahun dikasih alif lam ma'rifah, ditakrif, dikasih alif lam ma'rifah menjadi al-ilah, al-ilahu. Lalu kemudian hamzahnya dihilangkan menjadilah Allah. Begitu. Jadi paling tidak itu sebagian berpendapat seperti itu. Jadi kata ilahun. Jadi ini dari kata ilahun, ilahun. Ini ilahun. Baru ditambah di depannya alif lam. Namanya alif lam ma'rifah, al ilahu. Kalau ditambah alif lam di sini, maka di sini tidak boleh lagi tidak boleh lagi bertanwin, tidak boleh dhammatain namanya. Ini kan dhamma double dhamma. Maka dia hanya menjadi begini nih. Seperti di sini contoh ini. Ya. Ini adalah dhamma saja, bukan dhammatain. Kita bertanwin. Kenapa sudah masuk alif lam? Al-ilah. Nah, supaya ini ada berat namanya, supaya terjadi takhfif, peringanan, penggampangan, maka dihilangkanlah ini. Ya. Karena dia mengatakan alifnya di sini adalah hamzah wasal, jadi bisa dihilangkan. Jadi dicoretlah di sini. Ya, gitu. Ketika dicoret ini sambung ke sini, coba disambung. Menjadi Allah, kamu gitu sama. Allah. Jadi al-ilah menjadi Allah. Jadi artinya apa? Asalnya ilah itu banyak. Tetapi kalau dikasih tarif ma'rifah, maka kemudian satu-satunya. Satu-satunya. Tidak ada yang lain. Artinya satu-satunya yang dikenal oleh jiwa kita, akal, pikiran kita, yang bisa disembah adalah dia. Kenapa? Karena tadi sempurna dan tunggal mutlak.
Apa artinya tunggal mutlak? Berarti dia awal. Berarti semuanya bergantung kepadanya. Kalau semuanya tidak bergantung kepadanya, dia bukan tunggal mutlak. Banyak yang setara dengannya. Makanya nanti di bawah ujung daripada ayat ini adalah tidak ada kufun, tidak ada setara dengannya. Lam yalid wa lam yakun lahu kufuwan, lam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi dia adalah tunggal mutlak. Jadi inilah kata-kata huwallahu ahad. Nah, jemaah sekalian berbahagia, apa makna daripada huwallahu ahad ini? Maknanya ialah bahwa segala sesuatu selain daripada Allah berarti hakikatnya tidak ada. Kalau kita mengatakan ada, berarti ada dua yang tunggal, ada dua yang ada yang tunggal salah. Karena tunggal hakikatnya tidak boleh dua. Jadi segala sesuatu yang selain yang tunggal, ia berasal dari yang tunggal. Cara berasalnya dari mana? Merupakan ciptaannya. Itu yang paling gampang. Tajalli, manifestasi daripada dirinya. Nah, lalu kemudian makanya kata-kata huwa tadi sudah menunjukkan zat yang tunggal. Tetapi untuk mempertegas ketunggalannya yang mutlak, ditambah di belakangnya ahadun. Ya. Jadi kasih belakangnya ahadun. Jadi ahadun di sini bukanlah sifat daripada Allah. Kalau dia ahadun sifat daripada Allah, dia pakai alif lam ma'rifah juga. Harusnya di kul huwallahul ahadu. Nah, itu baru sifat dan disifati namanya naat wa man'ut. Nah, dikasih alif lam ma'rifah di sini, baru di sini tidak boleh bertanwin juga, tidak boleh dhammatain. Nah, jadi artinya apa? Ini bukanlah sifat daripada ini. Ya, jadi ini adalah lagi-lagi menegaskan tadi sebetulnya siapa? Bukan Allah yang tetapi zat itu. Jadi yang ahadun itu yang zat itu. Ya. Yang zat itu tidak disebutkan di sini, maka menggunakan kata ahadun di sini, dia itu ahad, ya, tunggal. Jadi huwa Allahu ahad. Kata huwa menunjukkan satu, kan kalau huwa itu kan pihak ketiga yang satu. Allah dengan alif lam ma'rifahnya menunjukkan juga tidak ada ilah lain selain daripada dia. Baru dipertegas lagi dengan kata ahad. Ya. Dan di dalam Al-Quran Bapak Ibu Jemaah sekalian, kata ahad ini sepanjangnya saya tahu dalam Al-Quran, kalau kita pakai al-mujab, mungkin Bapak Ibu nanti ada yang coba menelusuri lagi. Kata ahad untuk Allah itu cuma ini. Ada ahad dalam Al-Quran, tetapi untuk misalnya yang lain. Ahadun, ahadat juga ada dalam Al-Quran. Tapi kata-kata Allahu ahad itu cuma kita temukan di sini. Jadi artinya apa? Ahad ini adalah mempertegas kembali zatnya tadi. Jadi zatnya dia itu adalah ahad, tunggal mutlak. Jadi kata ahad ini merujuk kepada tunggal mutlak yang sederhana basit tadi, yang tidak murakkab. Karena kata satu dalam Al-Quran berkaitan dengan Allah ada dua, ada tiga malah. Ada kata-kata wahidun. Contohnya ilahukum ilahun wahidun. Contoh misalnya kita lihat di sini. Kita lihat di dalam surat Al-Baqarah paling terkenal ya. Ini. Kita katakan ini kenapa terkenal karena sering dibaca kalau kita, bahkan bukan sering, selalu dibaca kalau kita tahlilan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tahlilan itu dibaca biasanya ini. Ya. Jadi kita baca ini wa ilahukum ilahun wahidun. Nah, di sini katakan ilahun wahidun. Nah, ini baru sifat dan sifat ini. Karena ini sama-sama, ini adalah nakira namanya, tidak pakai alif lam ma'rifah. Di sini juga tidak pakai alif lam ma'rifah. Di sini dhammatain, di sini juga dhammatain. Ini adalah double dhamma, ini double dhamma juga. Tanwin. Jadi ilahukum ilahun wahidun. Ini dia nih. Ini bukan ahad, beda tulisannya Pak. Perhatikan ya sekalian ini. Ya, tulisannya beda kan? Ahadun dengan wahidun beda ya. Jadi ini wahidun. Jadi kalau wahid itu selalu merujuk kepada ilah. Wa ilahukum ilahun wahidun. Ini. Dan ilah kalian itu ilah cuma satu. Selain daripada itu adalah tidak bisa disebut ilah sebetulnya. Ilah itu artinya sesuatu apa? Sesuatu yang disembah. Ya. Sesuatu yang disembah apapun disembah. Disebut ilah. Apa namanya? Uang disembah ya ilah juga namanya. Karena segala sesuatu yang disembah ilah namanya. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa ilah itu yang disembah itu harusnya cuma satu. Karena kalau banyak disembah kan bingung. Harusnya yang satu. Nah, mana yang satu itu? Allahu ahad. Nah, berubahlah wahidun menjadi ahad. Jadi ketika ini dikasih alif lam ma'rifah dan berarti kembali secara mutlak kepada zatnya, maka zatnya itu harus pakai alif lam ma'rifah, maka Allahu dan ahadnya bukan lagi kembali kepada Allah tetapi kepada zat yang tunggal itu. Maka Allahu ahadun. Ini tadi, Allahu ahadun. Ya. Huwallahu ahadun. Jadi saya kira Pak sekalian mudah-mudahan ini
bisa memperluas cakrawala kita. Jadi wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illahu. Tidak ada ilah selain dia. Jadi dipertegas, la ilaha, tidak ada ilah. Illahu, siapa? Wahid yang dimaksud di sini. Ya, jadi la ilaha illah, jadi huwanya di sini kembali kepada wahidun itu. Ya. La ilaha illa huwa, yang wahidun itu, yang ilah itu. Nah, sedangkan huwanya yang ada di dalam surat Qul huwallah tadi adalah kembali kepada yang ahadun, kembali kepada zat. Nah, seperti itu. Jadi artinya apa? Huwa di sini kembali kepada sifatnya. Ya. Sifat, jadi ada zatnya, ada sifatnya. Ya, sifatnya itulah yang disebut dengan wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illahu ar-Rahman. Memang kembali belakangnya. Jadi baru masuk kata namanya asma. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini namanya asma'nya. Ini ada sudah af'al perbuatannya. Jadi ada sifat apa? Ada zatnya. Di luar zatnya kita mengenal ada sifatnya. Di luar sifatnya kita mengenal ada asma'nya. Atau asma'nya itu adalah nama daripada perbuatannya, af'al. Fi'il, af'al. Jadi af'al itu keluar dari sifat, sifat keluar daripada zat. Nah, jadi kita lihat itu. Kenapa? Karena zatnya itu adalah rahasia mutlak. Tidak ada yang mengetahuinya. Kita hanya tahu ada zatnya. Tapi seperti apa dia, tidak ada yang bisa mengetahui. Kenapa? Nama saya tidak kita ketahui. Karena ada yang mengetahuinya, berarti dia bisa kasih nama. Ya. Ingat, begitu kita mengetahuinya bisa kasih identitas. Ya. Dikasih apa sifat yang menurut kita, bukan menurut dia, menurut kita. Nah, maka oleh sebab itu zatnya tunggal itu adalah merupakan rahasia murni. Rahasia murni disebut dengan sirrur asrar. Rahasia dari segala rahasia. Ghaibul guyub, gaibnya segala yang gaib. Hakikatul haqaiq, hakikat dari segala hakikat. Ya, itulah dia. Itulah tadi yang disebut dengan huwa Allahu ahad. Kalau di sini huwa ar-Rahmanur Rahim adalah kembali kepada sifatnya. Ilahukum ilahun, apa nama tadi ini? Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Ya. Baru dua penciptaan. Kita lihat lagi surat Al-An'am. Qul ayyu syai'in akbar. Katakanlah ayyu syai'in akbar. Ya, sesuatu yang manakah yang paling besar syahadatan untuk kita percaya kesaksiannya. Ayyu syai'in akbar syahadatan. Kesaksian manakah, siapakah yang paling besar dibanding dengan segala sesuatu yang lain. Qul, katakanlah Allah, qulillah, qul Allah. Ya, kalau tadi di Al-Qur'an tidak dibaca ke bawah karena di sini tidak ada alif lamnya, qul huwa. Jadi bukan quli huwa, kalau Allah langsung qulillah. Aslinya ini qul Allah, ya, baca qulillah. Qul Allahu syahidun baini wa bainakum. Dialah menjadi saksi antaraku dan antara kalian. Jadi artinya apa? Kita ini bagian tak terpisahkan daripada syahadat Tuhan, kesaksian Tuhan. Ya, artinya apa? Kita selalu hadir bersama dengan Tuhan. Karena kesaksian itu, syahadat adalah kesatuan antara syahidun wa masyhud. Pernah kita bahas. Ya. Syahidun baini wa bainakum. Wa uhiya ilayya, dan diwahyukan kepada saya hadal Quran, Al-Quran ini, li'unzirakum, untuk memberikan peringatan kepada kalian, bihi waman balaga. A'innakum latashhaduna annam Allah. Apakah sesungguhnya, a'innakum, menurut kalian, kita sampaikan menurut kalian, latashhaduna, kalian bisa membuat kesaksian dalam hatinya. Maksudnya secara fitrawi. Tanya hati nuraninya. Apakah mungkin anna, bahwa sesungguhnya ma Allah, selain daripada Allah, apakah mungkin ada alihatan ukhra? Apakah ada Tuhan-Tuhan? Alihah ini bentuk jamak daripada ilahun tadi. Alihatan ukhra. Apakah mungkin bersama Allah ada ilah-ilah yang lain? Berarti kan tidak tunggal mutlak kalau begini. Coba kata ayat yang, coba tanya nuraninya. Apakah kamu bisa menerima secara akal sehat? La tashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Qul, katakanlah. Qul, katakanlah. Lagi-lagi berkaitan dengan Allah, qul, katakanlah. La ashhadu. Saya sendiri, ini qulnya untuk kepada Nabi. La ashhadu, saya tidak menyaksikan. Akal saya, nurani saya
fitrah saya tidak mungkin mengakui adanya ilah-ilah yang lain. Karena selain daripada dirinya adalah ciptaannya. Jadi la asyhadu, saya tidak mau. Artinya bahwa musyahadah yang sesungguhnya adalah menyingkapkan hanya ada satu yang sering kita sampaikan di sini dengan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Syahidna, kami telah bersaksi. Kalau sini asyhadu, saya bersaksi. La asyhadu, saya tidak bersaksi. Qul innama, katakanlah bahwasanya huwa dialah Allah ilahun wahidun. Dialah ilah yang satu. Ilahun wahidun, bukan lagi ahad, bukan ahad tadi. Jadi sama tadi surat Al-Baqarah. Wa ilahun wahidun. Wa innani, dan sesungguhnya aku bariun, berlepas diri. Artinya berlepas diri, tidak ada sama sekali yang masuk dalam pemikiran saya. Mimma tusyrikun, tentang Tuhan-Tuhan, ilah-ilah yang lain yang dengannya kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa innani bariun, dan kita juga seperti itu, berbara'ah, ini bariun berbara'ah. Kita harus berbara'ah kepada apapun yang selain dengan Allah Subhanahu wa taala. Innani bariun mimma tusyrikun. Ya, jadi saya kira sebetulnya banyak sekali ayat seperti ini ya, tapi kan tidak mungkin, kita waktunya terbatas, dan insya Allah nanti di akhir pertemuan kita juga akan mendoakan salah seorang jemaah kita yang meninggal dunia kemarin atau 2 hari yang lalu, yaitu Ibu Yanti Nurdahniar binti Muhammad Zakaria. Dua-duanya ini adalah jemaah kita, suaminya Pak Syarif juga adalah jemaah kita. Maka nanti kita doakan semoga Bu Yanti Nurdahniar binti Muhammad Zakaria diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburannya, ditinggikan derajat dan kedudukannya, dan dimasukkan ke dalam golongan para nabi dan rasul. Jadi wa innani bari'um mimma tusyrikun. Kita kembali lagi ke sini ya. Kita anggap selesai ini ya. Ayat 2. Ini adalah juga kita gambarkan tali-tali karena ini nanti adalah as-samad. Jadi satu tadi kul huwallahu ahad. Nah, Bapak sekarang perhatikan yang namanya sifat dan disifati. Ini dia nih. Ya, ini dia nih. Ini alif lam. Ini alif lam juga, alif lam ma'rifah maksudnya. Ini alif lam ma'rifah. Ini alif lam ma'rifah. Di sini adalah dhamma, tidak dhammatain. Di sini juga dhamma, bukan dhammatain. Karena kalau ada alif lam ma'rifahnya tidak boleh lagi dhamma tadi, dhammatain maksudnya, tidak boleh lagi tanwin. Maka di sini Allahus samad, jadi as-samad di sini adalah sifat daripada Allah. Nah, beda tadi dengan ahad. Qul huwallahu ahadun, bukan qul huwallahul ahadun. Ya, bukan qul huwallahul ahadun, tapi qul huwallahu ahadun. Allahus samadu. Jadi kalau ini menarik, berarti bahwa ya kebergantungan itu adalah melalui Allah di sini. Jadi kata Allah al-ilah yang disembah itu. Jadi sebetulnya jemaah sekalian, kenapa ada as-samad? Kenapa dia menyebutnya sebagai tempat bergantung? Kata tempat bergantung di sini sebetulnya adalah secara rohani, terutama bagi kita manusia. Kalau yang lain otomatis ciptanya tidak mungkin terpisah. Tapi kita, Allah lah tempat bergantung hati kita. Ya, sebagai sembahan, ingat. Dan artinya kebergantungan itu tidak bisa tanpa penyembahan. Karena itu dari kata ilah. Ya, dan ini as-samad ini sifat kepada ilah. Ya. Jadi Allah ini yang dipredikatkan tadi kepada huwa, yang huwanya tadi kepada zatnya yang tidak punya identitas itu, tidak punya tidak punya nama itu, maka sudah bergantung. Jadi kata Allah tadi adalah yang pantas disembah, as-samad. Jadi bentuk kebergantungan itu dengan menyembah. Jadi adalah tidak bisa dikatakan dia bergantung kalau tidak menyembah. Dan Bapak Ibu bisa renungkan kata-kata ini. Apakah ada bisa diterima orang itu bergantung kepada Allah kalau pada saat yang sama tidak menyembah kepadanya? Jawabannya tidak mungkin. Iya. Jadi pertama adalah mengakui keberadaannya, setelah itu menyembah kepadanya. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kata-kata nasta'in itu menunjukkan kebergantungan. Jadi tidak ada kebergantungan kalau tidak didasari dengan penyembahan. Makanya disebutkan Allah tadi yang pantas disembah, baru as-samad. Jadi kebergantungan kepada Allah harus dengan menyembah. Apa artinya menyembah? Menjadikan seluruh aspek kehidupan kita tanpa kecuali
adalah dalam rangka sebagai hamba. Apa namanya hamba? Ya sahaya, hamba sahaya. Hamba itu artinya kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya kehendak lagi selain daripada kehendak Allah, tidak punya keinginan lain selain daripada keinginan Allah, itu penyembahan. Kita itu adalah la haula wala quwata illa billah. Nah, itu sudah kan bergantung kepada Allah. Apabila belum sampai ke situ, berarti masih bergantung kepada benda-benda atau bahkan bergantung kepada dirinya sendiri. Makanya Nabi melarang kita ujub, karena ujub itu menunjukkan kita sebetulnya bergantung kepada diri kita, takjub pada diri sendiri. Harusnya keindahan diri kita, kesempurnaan jiwa kita sebagai manusia adalah harusnya justru membuat kita memuji Dia, bukan memuji diri kita. Memuji diri kita takjub, harusnya takjubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini adalah dari Allah. Dan karena kita dari Allah, takjubnya kepada Allah diwujudkan dalam bentuk apa? Penyembahan. Seperti yang kita baca di dalam surat Al-Kafirun. Jadi dalam surat Al-Kafirun itu adalah bentuk lain daripada As-Samad. Ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Saya tidak mungkin menyembah apa yang kalian sembah, karena hati itu hanya bergantung kepada satu. Entah bergantung kepada makhluk atau bergantung kepada Allah. Tidak mungkin pada saat yang sama bergantung kepada makhluk dan bergantung juga kepada Allah. Itu musyrik gelaran, tetapi hakikatnya tidak mungkin. Karena jiwa hanya bergantung pada satu komponen saja. Jadi Allahus Samad. Ya, ini juga dalam Al-Quran, kalau kita searching pakai Al-Mujam, kata Allahu Ahad, Ahad yang ditujukan kepada zatnya Allah tadi, Qul huwallahu ahad, itu hanya satu kita temukan dalam surat Al-Ikhlas ini, At-Tauhid ini. Begitu ya, kata As-Samad ini kita cari dalam Al-Quran, tidak ada lagi As-Samad. Jadi kalau kita searching pakai As-Samad, ini ada Al-Mujam di sini, Al-Mujam versi ini ya. Nah, kita bisa cari di sini Samadun. Ya. Kita hanya temukan di sini nih. Ya. Al-Ikhlas, Allahus Samad. Cuma ini aja nih, surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas As-Samad. Jadi sebagai surat cuma satu Al-Ikhlas, kemudian As-Samad ada di surat Al-Ikhlas ini. Ya. Ini pakai Samadun. Apalagi kalau ditambah dengan alif lam ma'rifah di depannya nih, tambah alif lam di sini. Nah, hanya satu lagi, coba. Nah, jadi inilah Bapak sekalian bisa lihat. Jadi ini hanya kita temukan dalam Al-Quran. Ya. Nah, jadi Allahus Samad, Allah bergantung. Jadi kata tempat bergantung ini bahwa apabila kita telah mempercayakan bahwa segala sesuatunya ini adalah berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah, sehingga segala sesuatu ini termasuk perasaan kita harusnya menjadi tajalli daripada Allah saja, dan kita wujudkan dalam bentuk penyembahan, yaitu penghambaan, yaitu meniadakan ego, keinginan, dan kehendak kita selain daripada keinginan dan kehendak Allah, selain daripada akunya, anaknya Allah, maka itulah baru disebut dengan hakikat abad. Itulah disebut dengan abad. Itulah Abdullah, seperti Nabi Isa alaihissalatu wassalam pada saat pertama kali berbicara di waktu bayi dalam ayunan, dia mengatakan, "Inni Abdullah." Sungguhnya aku ini adalah Abdullah. Nabi Muhammad kita juga ketika di surat Jin diceritakan jin-jin akan salat di belakangnya, falamma qama Abdullah, maka tatkala Abdullah berdiri untuk salat. Ya. Itu adalah Abdullah, maksudnya Nabi Muhammad kita. Jadi As-Samad itu adalah tempat bergantung seperti itu. Jangan bayangkan tempat bergantung seperti misalnya apa tuh? Seperti ayunan bayi yang digantung pada balok. Ya, bukan begitu maksudnya. Bergantung adalah seperti bergantungnya tentara dari kapal, dari pesawat, ya, ataukah tim SAR. Tim SAR itu kan kalau ingin menolong orang pakai helikopter, pakai chopper, itu bergantung pakai tali ke bawah. Jangan bayangkan bergantung seperti itu, ya. Karena bergantung seperti itu kan lagi-lagi itu kan benda makhluk. Jadi kata bergantung di sini harus ditanzih. Jangan bayangkan bergantung seperti makhluk. Kenapa? Karena laisa kamitslihi syai'un. Jadi bergantung kepada Allah itu jangan bayangkan seperti itu. Bergantung kepada Allah artinya apa? Tidak ada lagi yang ada, yang diakui oleh jiwa kita, yang ada, yang kuasa, yang cipta dan semuanya selain daripada Allah. Itu namanya As-Samad, ya, Allahus Samad. Nah, marilah kita coba semuanya Pak sekalian merenungkan diri kita. Apakah kita sudah sampai di sini? Bagaimana membuktikannya? Gampang. Kalau kita masih takut kehilangan harta, berarti kita bergantung pada harta. Ya. Berarti kita belum sabar, ya kan begitu. Sabar tadi adalah sholat.
Salat tadi adalah sabar. Sabar tadi apa? Salat. Jadi sama-sama tadi. Dan apa itu salat? Hakikatnya adalah satu. Apa itu sabar? Bergantung pada yang satu. Ya. Allahus samad. Allah itu adalah as-samadu. Allahus samadu. Al-ilah, satu-satu yang disembah. As-samadu, yaitu bergantung. Makanya kata as-samad ini terkait dengan penyembahan. Karena tadi al-ilah tadi. Ya. Allahus samad. Mari kita masuk lagi berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke ayat 3, Bapak Ibu, kita lihat dulu perempuan ini. Ini sengaja kita angkat perempuan. Ya, perempuan itu lihat pakaiannya, perutnya datar kan, sendiri. Dari satu orang seperti ini, kenapa kita lihat, kita bicara tentang melahirkan dan dilahirkan. Kita semuanya kan lahir dari perempuan, nggak ada lahir dari laki-laki. Lihatlah perempuan, gemulai, dan kita lihat cuma sendiri. Tunggal. Dalam pengertian tunggal, bukan hakikat ya. Tadi kita katakan sendiri, kan sendiri nih di padang pasir, nggak ada yang lain. Kita sengaja cari gambar yang tidak ada yang lain. Dia sendiri. Ya. Nanti kemudian setelah sendiri, dia menikah. Ya. Punya suami, lalu kemudian dia hamil seperti ini. Nah ini dia. Nah, cuma sekarang tadi itu kan masih datar perutnya, sekarang ada. Nah ingat, kalau perempuan seperti ini perutnya membesar, buncit, itu bukan karena lemak. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki biasanya perutnya agak membesar, itu pasti lemak. Ya, nggak mungkin karena hamil. Perempuan jarang buncit perutnya karena lemak. Ya, lemaknya perempuan biasanya lari ke pinggulnya misalnya, bukan di perutnya. Nah sekarang kita lihat jelaskan tiba-tiba dia hamil. Apa artinya hamil? Ada di dalamnya. Di dalam perutnya ibu ini ada sesuatu. Ya, jadi ada sesuatu. Sesuatu apa? Orang seperti kita. Dan kita sekarang yang jadi presiden, yang jadi raja, yang jadi menteri, yang jadi pedagang, yang jadi pembuat pesawat, yang jadi pembuat kereta api, yang jadi pencipta mobil dan sebagainya berasal dari dalam situ. Iya. Nah, jadi dan apa artinya menyatu? Jadi orang itu tadinya dari selnya ibu ini. Jadi dia dari satu tubuh. Kita sebut darah daging kita dari dalam tubuh ibu kita. Lalu di sana itu sebetulnya menyatu tapi sudah mulai berpisah. Mereka sudah menyatu tapi sudah mulai berpisah. Berpisahnya di mana? Di dalam rahim. Penyatuannya apa? Melalui tali plasenta. Kita juga sudah pernah bikin ilustrasi-ilustrasi sebelumnya. Lalu kemudian kita dilahirkan. Nah, sekarang sudah berpisah nih, coba lihat. Perhatikan Bapak Ibu Jemaat sekalian, ya. Ibu ini, tangan ibu ini yang memijat-mijat kaki bayinya, ini bayinya. Ini tadinya bayi ini dari dalam tubuhnya ibu ini. Ya. Jadi tadi bayi ini berasal dari dalam tubuhnya ibu ini. Ya. Sekarang sudah keluar. Ini sudah keluar di luar. Sudah berdiri sendiri nih bayi nih. Ntar lagi dia jadi lari, ntar lagi dia jadi kuliah, ntar lagi menikah dengan wanita lain yang meninggalkan ibunya dalam pengertian tidak serumah. Ya, artinya apa Pak Bu sekalian? Yang namanya melahirkan itu adalah berpisahnya sang ibu dari anaknya melahirkan. Apa namanya dilahirkan? Ini dilahirkan, ini melahirkan. Jadi melahirkan ini ibu. Bayi ini dilahirkan. Apa artinya dilahirkan? Dia terpisahkan, dia dipisahkan dari ibunya. Apa namanya melahirkan? Ibunya terpisahkan dari bayinya. Apa namanya bayi dilahirkan? Terpisahkan dari ibunya. Itu aja dibolak-balik. Yang namanya dilahirkan, dipisahkan dari ibunya. Yang namanya melahirkan, memisahkan bayinya dari dirinya. Nah, jadi itu namanya. Jadi berpisah namanya melahirkan. Nah, kalau Tuhan melahirkan kan berpisah dengan makhluknya. Walaupun kita lihat ibu ini memegang-megang kaki bayinya, tapi kan terpisah. Kita tidak mengatakan lagi kaki ini adalah tangannya ibu, bukan. Ini kaki si bayi, tangan ini tangan si ibu. Coba kita lihat Mas sekalian. Kita tidak mengatakan kaki ini tangannya si ibu. Apalagi kita katakan bayi ini si ibu, enggak berani mengatakan begitu, pasti sudah bukan. Masa kita katakan anak ini ibu, kenapa ya? Dari situ tadinya tidak bisa. Iya, jadi jemaah sekalian berbahagia, kata-kata lam yalid wa lam yulad nantinya itu adalah mirip dengan cerita ini. Dan inilah yang dimaksud di dalam lam yalid wa lam yulad. Apa artinya lam yalid? Tidak beranak. Lam yalid, tidak beranak. Jadi beranaknya di sini. Lam yalid, tidak beranak. Apa artinya tidak beranak? Artinya tidak berpisah dengan makhluknya. Beda dengan ibu. Ibu melahirkan pisah dengan anaknya tadi. Ibunya bisa meninggal, anaknya tetap hidup. Iya. Ibunya nanti tinggal di Indonesia, anaknya tinggal di Singapura.
Ibunya tinggal di Singapura, anaknya tinggal di Malaysia, Kuala Lumpur misalnya. Bisa berpisah seperti itu. Bahkan dalam satu rumah pun tetap berpisah, kamarnya beda, badannya berbeda. Nah pertanyaan, apakah begitu Tuhan kalau menciptakan? Jawabannya tidak. Maka konsep penciptaan Tuhan itu bukan konsep seperti ibu terhadap anaknya melahirkan. Maka itulah sebabnya agama kita menentang adanya putra Tuhan, anak Tuhan. Karena kalau ada anak Tuhan, berarti pertama dua-duanya Tuhan dan terpisah. Dua-duanya Tuhan dan terpisah. Namanya anak sama manusia juga. Cuma statusnya datang belakangan dari perut ibunya disebut dengan anak. Tetapi nanti kalau dia besar persis sama dengan ibunya. Bisa melahirkan juga kalau dia perempuan. Jadi lam yalid. Ya. Dia tidak beranak. Jadi konsepnya Tuhan tidak beranak. Dia juga tidak mencipta seperti pencipta misalnya pesawat, pencipta pesawat. Enggak juga. Kenapa? Coba lihat. Pencipta pesawat sudah meninggal, tapi pesawat masih ada sekarang. Pencipta pesawat siapa? Wright bersaudara dari Amerika. Orangnya sudah tidak ada, tapi pesawat masih ada. Kalau dia mencipta seperti itu, jangan-jangan Tuhan juga sudah tidak ada. Ciptaannya masih ada. Dan itu yang dikatakan oleh sebagian filosof ateis. Bahwa Tuhan tadinya ada, tetapi sekarang Tuhannya sudah mati. Kata Nietzsche. Jadi, lam yalid. Tidak beranak. Jadi dia tidak beranak, artinya tidak berpisah. Jadi apa artinya? Artinya bahwa kita ini tidak pernah berpisah dengan dia. Tapi kita bukan Allah, kita bukan zatnya dia. Apalagi kita bukan pencipta, kita makhluk. Tetapi keberadaan kita sebagai makhluk tak pernah lepas dari keberadaan dia. Karena adanya kita adalah ada majasi dan adanya dialah yang merupakan ada hakiki. Iya. Adanya kita karena diadakan oleh dia. Seperti mana bayangan dengan bendanya. Jadi lam yalid, dia tidak melahirkan. Walam yulad, dan dia juga tidak dilahirkan. Ya. Dia juga tidak dilahirkan. Artinya apa? Dia bukan sesuatu yang terpisah dari sesuatu yang ada sebelumnya. Dia bukan terpisah dari sesuatu yang ada sebelumnya. Lam yalid itu artinya selain daripada melahirkan keterpisahan antara yang melahirkan dan dilahirkan, juga ada urutan, ada hierarki. Yang namanya melahirkan selalu ada yang duluan. Yang mana duluan? Yang melahirkan. Yang mana belakangan? Yang dilahirkan. Tidak pernah terjadi yang dilahirkan bersamaan. Selalu ada urutan waktunya. Selalu yang melahirkan lebih duluan daripada yang dilahirkan. Begitu juga, kalau dia dilahirkan, pasti didahului oleh yang melahirkan. Kalau dia dilahirkan, berarti didahului oleh yang melahirkan. Ketika didahului oleh yang melahirkan, tidak berlaku kata wal awwalu. Yang berlaku mutlak pada zatnya. Jadi, lam yalid walam yulad. Jadi bukan hanya tidak beranak dan tidak diperanakkan, lebih dari itu. Itu adalah pengertian yang paling sederhana. Pengertiannya lebih jauh adalah bahwa dia tidak pernah berpisah dengan makhluknya dan tidak bisa dipisahkan oleh makhluknya. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa memisahkan makhluk darinya dan tidak ada satupun juga apalagi yang bisa memisahkan dia daripada makhluknya. Allah dengan makhluknya adalah satu kesatuan. Maka dikatakan itu adalah tauhid, semuanya bergerak kepada yang satu. Tauhid itu bergerak kepada yang satu. As-Samad, semuanya adalah merupakan ada karena dia ada. Jadi kita tidak pernah memisahkan dia. Nah, apa konsekuensi dari pandangan seperti ini? Maka segala sesuatu itu adalah bersifat divine, bersifat ilahiyah. Apa artinya bersifat ilahiyah? Tidak boleh kita mengganggunya dan merusaknya. Apa sebabnya? Karena sesuatu itu selalu bersama dengan dia. Apapun sesuatu itu. Ya. Apapun sesuatu itu, Bapak bisa bayangkan apapun, pasti Allah bersamanya. Kecuali kalau Allah mengizinkan, illa bizni, kecuali kalau dia mengizinkannya, izinnya. Seperti dia mengizinkan kita menyembelih sapi untuk kita makan. Kita sudah terangkan sebelumnya, ini bukan mursa, tapi transformasi namanya. Transformasi dari alam mineral ke alam nabati. Terjadilah tumbuh-tumbuhan makan tanah dan air. Kemudian hewan makan tumbuh-tumbuhan, terjadi transformasi dari alam nabati ke alam hewani. Manusia makan hewan dan tumbuhan, terjadi transformasi dari alam hewani, nabati, dan alam hewani, dan juga alam mineral ke dalam manusia. Ketika masuk manusia dan menyembah kepada Allah, maka terjadi transformasi kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini dalam Al-Quran jemaah sekalian, ini kalau berkaitan dengan ini juga cukup banyak ayat sebetulnya. Kita lihat di sini. Ini dia, kita ambil surat Al-Baqarah ayat 216. Allah berfirman,
Wa qalu ittakhadallahu walada. Dan mereka berkata, siapa mereka? Yang memegang konsep keterpisahan antara Allah dengan makhluknya. Antara Khalik dan makhluknya. Antara Allah dengan selain dirinya. Wa qalu, dan mereka berkata, ittakhadallahu walada. Tuhan itu punya anak. Punya walad. Ketika mengatakan Tuhan punya anak, bisa bermakna anak beneran, dalam pengertian seperti sebagian mengakui ada Tuhan punya anak, tapi bisa juga bermakna bahwa makhluknya terpisah dengan Allah. Mereka berkata bahwa Allah itu berpisah dengan makhluknya. Tidak benar seperti mana ibu dengan anaknya. Ya, tadi ibu dengan anaknya berpisah. Subhanah, Maha Suci Allah dari cara berpikir seperti itu. Jadi mindset, paradigma berpikir yang mengatakan Allah itu melahirkan, ataukah Allah itu seperti ibu yang melahirkan anaknya, atau seperti anak yang dilahirkan ibunya, itu jelas keliru. Subhanah. Kata subhanah itu artinya Maha Suci Dia, lepas dari itu. Tuhan tidak bisa kita atributkan dengan cara seperti itu. Kalau ada yang berpikir seperti itu, namanya mispersepsi, miskonsepsi. Itu yang sudah dengan mindsetnya dari awal sudah salah. Paradigma sudah salah. Makanya agama datang untuk memperbaiki semuanya, memperbaiki mindset, paradigma, dan sebagainya. Yaitu artinya apa? La ilaha illallah. Semuanya harus direlativisir dan dimutlakkan hanya satu saja. Semuanya ditiadakan karena ada yang secara sejati hanya Dia saja. Wujud yang wajib cuma satu, yang lain adalah bersifat majas saja. Mungkin. Bal lahu ma fis samawati. Yang benar ialah apa saja yang ada di langit dan di bumi adalah miliknya. Coba kita, miliknya, bukan anaknya. Apa namanya milik? Ya, milik itu bukan keluar dari diri kita. Milik itu artinya sesuatu yang terpisahkan secara emosional dengan kita. Yang namanya milik itu, walaupun bendanya di luar, tapi terikat secara emosional dengan kita. Kereta, mobil misalnya. Saya punya mobil, atau Bapak mengatakan ini mobilku. Mobil itu kan bisa dipakai orang, bisa di garasi sana, bisa di tempat parkir sana. Tetapi walaupun dia berpisah secara benda dengan kita, tetapi emosional tidak. Dia menyatu dengan kita. Mana buktinya? Begitu mobil kita hilanglah, kemudian kita bersedih. Mobil kita baret, maka kemudian kita bahkan mungkin ada yang marah. Bal lahu ma fis samawati wal ardh. Miliknya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Kullun, semuanya. Lahu, kepadanya lah qanitun. Kata-kata kullun lahu qanitun adalah bentuk lain daripada mana? Allah samad. Lahu, hunya siapa? Allah. Huwa. As-samad. Huwallahu ahad. Huwallahu samad. Jadi kepadanya lah dia tunduk. Apa artinya tunduk? Berjalan sesuai dengan kehendaknya. Berjalan sesuai dengan kehendaknya, bergerak, mengada, eksis sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu itu, atas entitas itu. Kullun lahu qanitun. Kullun lahu qanitun. Semuanya yang kepadanya dia wujud. Kita balik lagi ke sini Pak Islam. Kita jangan banyak karena sudah waktunya sudah hampir bisa ya habis. Kemudian yang terakhir, walam yakun lahu kufuwan ahad. Kita bicara kufuwan, setara. Nah, yang namanya selain Allah seperti ini, ya sebetulnya kelihatannya seperti titik-titik. Titik-titik sendiri kumpulan-kumpulan lebih kecil lagi. Kalau dibagi-bagi menjadi atom tidak ada. Jadi sebetulnya tidak ada. Jadi kata Demokritus dulu benar. Bahwa alam semesta ini diciptakan dari mana? Ada yang mengatakan dari air, dari tanah, dari api, dan sebagainya. Demokritus mengatakan tidak, dari tidak ada. Atom itu tidak ada. Karena segala sesuatu kalau dibagi terus pada akhirnya menjadi kecil, akhirnya habis. Tidak ada. Atom. Ya. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar kita ini. Seperti ada gelombang. Padahal kan cuma kumpulan pasir-pasir sebetulnya yang kita lihat bergerak. Ya, karena dia bergerak ada perubahan. Seperti itu. Kehidupan kita ibarat seperti ini. Dan Tuhan Allah tidak mungkin seperti ini. Tapi inilah yang keluar. Inilah yang merupakan ciptaan Allah SWT. Yang merupakan tidak ada. Yang ada hanya dia saja. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Lam yakun, tidak ada. Lahu baginya kufun. Apa itu kufun? Apa itu kufun? Ya, kita lihat di sini kufun, jemaah sekalian ya. Kita lihat di sini tadi kufun, kita tulis di sini. Sorry, bukan di sini.
Di kamus ada kamus dari sini nih. Nah, ini kita lihat sini kufun, ya, kufun. Nah, kita lihat jemaah sekalian, kata kufun dalam kamus ini Bapak Ibu lihat kufun ini di atasnya. Kufun atau kufuun ini artinya yang menyamai, setaraf, sepadan, menandingi, menyaingi. Yang di atas bukan yang di bawah. Ini di bawah ini kufur. Jadi menyamai, setaraf, sepadan, menandingi, menyaingi. Ya. Jadi tidak boleh ada satupun yang setaraf, yang menandingi atau kayak setaraf. Misalnya sama-sama botol 250 cc, ya, bentuknya sama, tidak boleh seperti itu. Dua mobil tadi yang kita bicarakan persis sama, yang berbeda cuma nomor mesinnya, yang berbeda cuma plat nomor polisinya saja, nomor polisinya saja berbeda. Tidak boleh ada seperti itu. Jadi tidak ada yang sepadan. Karena tidak ada yang sepadan, maka dia bersifat tunggal mutlak. Nah, kalau dia bersifat tunggal mutlak, yang lain apa? Nah, begitu. Yang lain itu hanyalah makhluknya, merupakan bayangannya saja. Tidak mungkin ada yang sepadan dengan dia, setara dengan dia. Apapun kita memikirkan kesempurnaan, kesempurnaan Allah adalah tak terjangkau oleh kesempurnaan yang kita pahami dari benda-benda. Ilmunya Tuhan tak terpahami oleh kita, tidak sepadan dengan ilmu yang kita pelajari dari sesama kita manusia. Kan kita memahami ilmu dari orang manusia, itu orang berilmu. Kita sebut orang itu orang berilmu. Membayangkan Allah seperti orang itu tentu salah. Ya. Kaya, ganiun. Membayangkan Allah seperti kayanya misalnya orang kaya manusia, tentu salah. Karena tidak ada kufun. Ini kata-kata kufun ini mirip dengan kata-kata laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya. Ya. Jadi tidak ada yang serupa. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Satu pun juga. Jadi cuma sekali serbahagia yang menggunakan kata ahad di sini adalah kata-kata kufun. Ya. Jadi lam yakun lahu kufun ahadun. Tapi ahadun di sini apa artinya? Merujuk kepada tidak ada satupun. Jadi tidak ada satupun selain daripada ahad. Ya. Jadi tidak ada satupun yang setara dengan dia. Jadi lam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi dia adalah qul huwallahu ahad, maka tidak ada satupun. Ahadnya di sini tidak ada satupun yang sekupu dengannya, yang setara dengannya, yang sesama dengannya, yang selevel dengannya, yang semakna pengetahuan kita tentang pengetahuan kepadanya. Tidak ada. Yang sekonsepsi pikiran kita kepada sesuatu dengan kepada zatnya. Tidak ada. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tak satu pun yang sekupu dengannya. Artinya apa? Segala sesuatu hanya merupakan ciptaannya, bayangannya, sehingga kemudian tidak ada apa-apanya selain daripada itu. Oleh sebab itulah, terpukau dengan sesuatu selain Allah, pada hakikatnya adalah sudah bagian daripada syirik khafi namanya. Satu-satunya yang harus membuat kita terpukau adalah kepada Allah. Jadi kalau ada orang terpukau kepada makhluk yang terlepas daripada keterpukauannya kepada Allah, maka dia sudah syirik. Bolehkah kita terpukau kepada keindahan bunga, terpukau kepada kecerdasan misalnya makhluk-makhluk Tuhan seperti burung-burung, ikan-ikan di laut? Boleh saja kita terpukau, tapi keterpukauan kita kepadanya adalah merupakan mata rantai keterpukauan kita kepada penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak seperti itu, berarti kita telah menciptakan kufun selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan telah batallah konsepsi Allahu Ahad di dalam batin kita, di dalam jiwa kita, dan begitu dia batal, maka kita terjerumus ke dalam syirik. Paling tidak namanya syirik khafi, dan karenanya kita belum bertauhid, belum bergerak kepada yang ahad, belum menyatu dengan yang ahad. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, pembahasan kita tentang surat At-Tauhid ini atau surat Al-Ikhlas ini benar-benar bisa memperbaiki konsepsi pikiran kita, kepahaman kita berkemanaan dengan dia yang ahad tadi. Qul huwallahu ahad itu yang ditutup dengan lam yakun lahu kufuwan ahad. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang ada pertanyaan dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustaz. Kalau saya rumuskan
beri teguran dan pencerahan. Betulkah bahwa surah ke surah daripada Madaniyah ke Makkiyah akhirnya menghantar kita tuju kepada makam Zaud dalam surah Al-Ikhlas. Persis macam kupasan Ustaz dalam ilmu yakin menghantar kepada Ainul Yakin, akhirnya bertemu kepada Hakul Yakin di makam Zaud. Beri pencerahan dan teguran Ustaz. Afwan, barakallah. Baik, terima kasih berbahagia. Terima kasih Pak Nur. Jadi yang namanya tauhid itu bergerak kepada yang satu. Jadi kenapa? Karena kita ini semuanya bergerak ke sana. Jadi tauhid bergerak kepada yang satu. Seperti misalnya taudih, yaitu memberikan penjelasan. Jadi bergerak menuju kepada kejelasan, wadih, taudih. Begitu juga misalnya dengan taufik, ya, bergerak menuju kepada kesepakatan. Wafaqah itu taufik, ya. Bergerak menuju kepada kesepakatan, sepakat dengan apa yang dikatakan. Jadi tauhid itu adalah bergerak kepada yang ahad. Jadi kita semuanya bergerak ke sana. Nah, gerakan itulah yang melahirkan, membawa kita kepada tingkatan-tingkatan tadi. Tingkatan pertama sekali adalah ilmu yakin. Ilmu yakin ini adalah sama dengan syariat. Jadi syariat itu adalah zahirnya agama. Mulai dari situ ilmu. Jadi kalau kita memulai memahami Tuhan melalui benda-benda makhluknya, misalnya kalau kita ingin kembali kepada Allah melalui makhluknya, lalu kemudian kita meyakini dia ada, kita kemudian bersyariat. Jadi ilmu yakin itu membawa kita kepada syariat atau syariatnya. Lalu kemudian masuk setelah kita belajar terus-menerus dan melakukan latihan riyadhah dan mujahadah, lalu kemudian kita akan sampai pada level berikutnya, gradasi berikutnya lebih tinggi, yaitu namanya ainul yakin. Apa arti ainul yakin di sini? Jiwa kita sudah menyaksikan. Jadi bukan lagi sekedar berpengetahuan zahir tadi, melihat alam semesta dan sebagainya, tetapi jiwa kita menyaksikan bukan alam semesta, tetapi dia. Artinya yang kita saksikan semuanya adalah dia. Itu namanya ainul yakin. Ainul yakin ini setara dengan perjalanan kita dari syariat menuju kepada tarekat, jalan. Lalu kemudian setelah itu belajar akhirnya kemudian masuk kepada hakul yakin. Hakul yakin berarti masuk bersatu dengan dia, seperti dalam ayat Al-Qur'an, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji, kembalilah kepada Tuhan dalam keadaan ridha dan ridhoi. Pada khuli, masuklah fi ibadi. Masuklah kepada Allah bersama dengan hamba-hambaku yang lain yang telah sampai di sana. Itu yang disebut dengan hakul yakin. Dan hakul yakin ini dimiliki oleh para nabi, orang-orang suci lainnya, dan para insan kamil. Jadi masuklah ke sana, bergabunglah dengan mereka. Pada khuli fi ibadi, wada khuli jannati. Jadi itulah hakul yakin. Nah, hakul yakin tadi inilah kita sebut dengan tidak ada lagi kata-kata. Karena begitu sampai di zatnya tidak ada kata-kata. Karena begitu kita sampai di sana dan berkata-kata, setiap kata itu adalah pembatasan. Ketika kita mengatakan makan, ya membatasi perbuatan yang tidak ada unsur minumnya di dalamnya. Jadi beda minum. Makan artinya apa? Ya, tidak sedang berjalan. Makan artinya apa? Tidak sedang tidur. Kan begitu sekalian. Jadi walaupun ada kata makan, tapi sebetulnya membedakan dari yang lain. Makan tidak minum. Makan tidak tidur maksudnya. Makan tidak sedang jogging. Ya. Nah, dengan demikian Allah itu lepas dari situ semuanya, maka kemudian ketika sampai di sana tidak ada kata-kata. Kenapa tidak ada kata-kata? Karena yang datang dan yang didatangi sudah satu. Syahidin wa masyhud sudah satu. Alim wa maklum sudah satu. Tidak ada lagi. Ya. Oleh sebab itulah di sana tidak ada kata-kata, yang ada adalah zauq saja. Jadi ketika sampai pada zatnya yang tak terbayangkan tadi itu, yang tak terkatakan, yang tidak bisa digambarkan dengan apapun juga, kita hanya menyebutnya kata huwa, anta, selain dari itu kita tidak punya lagi yang lain. Pada saat itu kita sampai pada hakul yakin, dan inilah tujuannya sebetulnya agama. Boleh jadi, itu karena ini adalah perjalanannya panjang, Al-Quran 114 surat. Dan kita berjumpa dengan surat At-Tauhid, surat Al-Ikhlas, di surat 112. Tinggal 2 surat di belakangnya. 112. Artinya apa? Ini panjang. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah. Ujungnya apa? Sampai pada Allahu Ahad. Bukan saja sekedar wahid, tapi ahad.
Bukan lagi wahda, ada juga kata wahda, tetapi ahad, sampai kepada zatnya. Qul huwallahu ahad, itu adalah 112. Nah, setelah itu nantinya kemudian, kalau kita sudah sampai di sini, hilanglah semua kepercayaan yang lain. Masuk pada qul a'udzu birabbil falaq. Setelah semuanya sudah bersih, tidak ada lagi yang lain, hanya dialah, seluruh falak hanya dia saja, maka kemudian terakhir adalah lahirlah kemanusiaannya sesungguhnya. Jadi humanisme, the true humanism, itu hanya ada bersama dengan tauhid sejati. Maka terakhir sekali daripada Al-Quran, surat terakhir adalah surat An-Nas, surat tentang human being. Jadi dengan humanisme adalah orang diperlakukan benar-benar sebagai human being, bukan sebagai hewan. Apa itu human being? Adalah manusia menerima berian, limpahan, pengetahuan rohani yang suci dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita perlakukan dia baik, suci, seperti mana kita memperlakukan Allah Subhanahu wa taala. Itulah humanisme sejati. Berikutnya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Saban. Ustaz nanya ini tentang fadilat dan manfaatnya baca surah Al-Ikhlas ni Ustaz. Mohon pencerahannya. Surah apa tadi? Surah apa? Apa manfaatnya dan faedahnya membaca surah Oh ya, baik. Cuma sekalian berbahagia, kita tahu dari sisi pahala dulu ya. Pahalanya membaca ini satu pahala. Yaitu kalau kita baca surat At-Tauhid, surat Qul Huwallahu Ahad ini, satu kali sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Jadi satu huruf saja itu sama dengan satu hasanah. Dan satu hasanah 10 pahala. Dan namanya satu huruf, alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bapak bisa bayangkan membaca surat Al-Ikhlas satu kali sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Berapa ribu itu hurufnya? Bahkan mungkin ratus ribu. Membaca 2 kali sama dengan membaca 2/3 Al-Quran. Membaca 3 kali sama dengan membaca Al-Quran sampai tamat. Sampai membaca seluruh Al-Quran. Itu pahala. Nah, pertanyaan apa makna di balik pahala itu? Maksudnya bahwa kalau kita mentadaburi secara sempurna, kata sempurna di sini artinya kita pahami seperti mana pahaman para nabi dan rasul daripada Al-Quran, maka kita sampai kepada Allahu Ahad. Kita akan sampai kepada yang esa, yang tak bernama itu, yang tidak beridentitas itu, yang tidak bisa disebut apa-apa itu, kecuali dia dan anta, dia dan engkau. Tidak ada lagi. Dan ketika kita sampai di sana, bahkan tidak ada lagi kata huwa dan anta. Tidak ada lagi kata-kata. Yang ada adalah diam. Karena apa? Karena makhluk hamba sudah hilang. Sudah kembali secara sempurna kepada ilahnya, kepada Tuhannya, kepada Rabbnya. Ini yang disebut dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika dia rajiun secara sempurna, dia menjadi tidak ada, yang ada hanya dia saja. Inilah sebetulnya tujuan kita bergerak kepada tauhid tadinya. Jadi ini adalah makna membaca. Kalau membaca secara sempurna berarti kembali ke sana. Nah, pertanyaannya kalau begitu, apakah kita sekarang yang telah mentadaburi sampai saat ini sudah sampai di situ? Tentu belum. Karena kita ini kan tadaburnya masih tadabur permulaan. Karena tadabur itu terus-menerus dilakukan. Sehingga setiap kali putaran bertambah dekat. Satu putaran bertambah dekat. Kenapa bertambah dekat? Karena bertambah juga ma'rifat kita kepadanya. Jadi setelah sempurna baru. Nah, kemudian yang ketiga, apa manfaatnya, apa faedahnya? Selain daripada pahala dan tadi. Yaitu kalau kita selalu membaca ayat ini, kita selalu teringatkan bahwa kita ini tidak ada. Kita ini hanya ada karena dia menempatkannya sebagai as-samad. Kita ini ada karena dialah satu-satunya yang ada. Kalau ada yang lain, maka dia as-samadnya. Penggunaan kata Qul Huwallahu tadi adalah mutlak, tidak ada yang lain, cuma dia saja, zatnya. Dan ketika dia katakan Allah samad, berkaitan dengan makhluknya. Seluruh makhluk selain dia adalah terkait dengan dia. Terhubung dengan dia secara langsung. Ya. As-samad. Dan relasi hubungan antara dia dan makhluknya
bukan seperti ibu dan anaknya atau bayi dengan ibunya. Bahkan tidak ada apapun yang bisa disetarakan, karena tadi kita katakan pemberian nama kalau ada dua yang setara, ada dua hal yang sama. Kita kasih nama supaya tidak kacau. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi faedahnya artinya apa? Artinya mempercepat makrifat kita kepada Allah. Boleh dikata kalau kita sudah pahami Qul huwallahu ini atau Qul huwallahu ahad ini atau surat Al-Ikhlas ini, maka kalau kita pahami secara sempurna, maka sempurna jugalah makrifat kita kepadanya. Inilah yang selalu kita minta doa kepada Allah. Jadi untuk sampai ke sana ada usaha, yaitu memahami surat Al-Ikhlas, dan memahami surat Al-Ikhlas harus membaca semua Al-Quran tadi. Maka inilah yang dimaksud dengan doa kita, Pak Saban. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya. Inilah manfaatnya. Tentu saja ada lagi yang lain, faedah-faedah yang lain, tapi mungkin lebih lebih mistikal. Misalnya katanya kalau dibaca ini beberapa kali, maka kemudian jin-jin tidak akan mungkin. Itulah bukan urusan kita di sini, itu sudah pembahasan lain lagi. Tapi intinya kita bicarakan di sini adalah kembali kepada makrifat kepada Allah dalam pengertian yang sesungguhnya. Berikutnya lagi Pak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz. Ya, syukur Ustaz. Masya Allah. Saya hanya soal ini istilahnya Pak, diksi aja Ustaz ya. Surah ini kan disebut dengan surah Al-Ikhlas ya. Artinya ditujukan kepada kita untuk cara berpikir kita tentang Tuhan gitu loh. Bahwa kita harus membersihkan segala sesuatu yang disandarkan kepada Tuhan, itu sama sekali tidak ada. Makanya disebut Al-Ikhlas. Nah, semakna dengan ini seperti tadi ada surat tadi disebutkan, ada juga Subhana gitu. Itu juga disandarkan kepada Tuhan. Bentuk apa? Ada istilah lain juga, ada kata mujarrad ya Ustaz ya. Mujarrad mungkin yang lebih semakna dengan kata Al-Ikhlas ini mungkin di mujarrad itu Ustaz. Tolong penjelasannya Ustaz, 3 istilah ini yang sering disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi semuanya sebetulnya menunjukkan bahwa keterlepasan yang bersatu ini sebetulnya perlu memang pendalaman, perenungan, tafakkur. Karena kita katakan begini, namanya makhluk itu kan bukan Allah. Bukan Allah. Karena kalau makhluk Allah juga ya tentu ini adalah syirik dan tidak masuk akal. Jadi makhluk itu bukan Allah. Artinya bahwa dari sisi pemahaman kita harus dipisahkan secara rigid, dipisahkan secara jelas. Makhluk bukan Allah. Ya. Tetapi yang kedua, pada saat yang sama, yang namanya makhluk tak terlepas dari Allah. Nah ini dia, harus dipisahkan tapi tak terlepas dari Allah. Muncullah konsep mujarrad misalnya tadinya. Bahkan tadi muncullah konsep as-samad tadinya. Iya. Muncullah konsep subhanak tadinya. Iya. Jadi ini sebetulnya yang ingin dipahami. Jadi berpisah tapi menyatu. Nah inilah yang penting ini. Apa yang menyatukannya tadi as-samad. Apa yang memisahkannya tadi al-mujarrad. Jadi dia berpisah tapi menyatu. Karena kalau terpisah kan berarti ada 2 entitas jadinya. Makhluk berdiri sendiri, Khalik berdiri sendiri. Tapi kalau dia menyatu, jangan-jangan makhluk Tuhan juga. Nah, itu kan salah. Jadi kalau kita salah memahami ini, kita bisa jatuh pada monisme. Monisme itu menganggap semuanya adalah Tuhan. Ya. Dan panteisme. Ya, ini kita beda dengan 2 ini. Panteisme, dan juga monisme. Iya. Beda dengan. Jadi terjadinya panteisme dan monisme dan sebagainya, kesalahan-kesalahan itu adalah karena tidak tertuntun oleh nurani dan Al-Quran. Ya. Oleh sebab inilah konsep yang diinginkan dengan kata-kata berpisah tapi menyatu. Ini agak berat sepertinya, berpisah tapi menyatu. Ya. Saya biasa contohkan bagaimana contohnya berpisah tapi menyatu. Tapi ini contoh makhluk juga, benda juga. Contohnya Bapak Ibu biasa melihat misalnya helikopter, chopper. Chopper itu kan berputar-putar tuannya, baling-balingnya. Ya. Jadi dia punya baling-baling itu berputar udah kencang sekali tuh, keras sekali baling-baling karena bisa ngangkat yang mungkin ratusan ton itu beratnya. Diangkat ke atas dan terbang. Kok bisa ngangkat beban begitu berat padahal dia hanya berputar-putar.
Dan kenapa bisa berputar dan kenapa dia mengangkat? Nah, gitu. Kenapa dia berputar? Karena dia tidak menyatu dengan helikopternya. Kalau dia menyatu, gimana bisa berputar itu bendanya? Kan helikopter tidak boleh ikut terputar-putar. Ya. Kalau seandainya menyatu, berarti pada saat baling-baling berputar, helikopternya berputar-putar juga, seperti putaran baling-balingnya. Kalau baling-balingnya berputar dengan kecepatan 100 km per jam, berarti helikopternya berputar 100 km per jam. Nggak bisa dinaikin, nggak bisa ditumpangi. Iya, satu. Jadi pasti berpisah di sana. Tapi kenapa bisa mengangkat? Karena dia menyatu. Kalau dia tidak menyatu, gimana baling-baling bisa mengangkat helikopternya? Ya. Kalau dia berpisah, ya baling-baling tidak bisa mengangkat helikopternya. Jadi di sana kita lihat ada dua konsep. Berpisah tapi menyatu. Ya. Berpisah dari bodi helikopternya, kenapa? Karena dia bisa berputar-putar, tapi menyatu karena bisa mengangkatnya. Nah, jadi ini contoh, tapi ini masih contoh makhluk. Artinya bahwa kita bisa memahami, bukan membayangkan, karena tidak bisa membayangkan, memahami apa yang dimaksud dengan di satu pihak ada kata-kata as-samad, di pihak lain ada kata al-mujarrad, dan inilah yang kemudian dikagumi dengan luar biasa, lepas dari semuanya konsep-konsep. Jadi konsep kita ini pun juga hanya untuk mendekatkan kita kepada pemahaman yang sungguhnya. Kenapa? Laisa kamitsli syai'un. Lam yakun lahu kufuwan ahad tadinya. Maka untuk sampai ke situ namanya subhanak, Maha Suci Allah. Artinya semua yang kita pahami tetap tidak cukup untuk persis memahami dirinya. Itu hanya sekedar menambah pemahaman kita saja, untuk mendekatkan pemahaman kita saja kepadanya. Bapak sekalian, terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita doa, kita tutup dengan mendoakan Ibu Yanti Nurdahniar binti Muhammad Zakaria yang telah meninggal dunia 2 atau 3 hari yang lalu. Dan beliau ini adalah jemaah kita semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama berdoa untuk almarhumah Ibu Yanti. Kita baca Al-Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, baru kita doakan, kita niatkan untuk jemaah kita almarhumah Ibu Yanti Nurdahniar binti Muhammad Zakaria, yang suaminya juga adalah jemaah tetap kita, jemaah dekat kita, itu Bapak Syarif Al-Hadiniya wali kuliniyatin soleha bihaqi Muhammad wa ali Muhammad wa bihaqi al-Fatihah wa bisiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faisah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya
arhamar rahimin. Khususan ya Allah untuk jemaah kami, jemaah yang kami bersih atas kebaikannya, atas kerajinannya, atas kecintaannya kepadamu, kepada Rasul dan keluarganya Allah Tuhan kami, yaitu almarhumah Ibu Yanti Nur Dahniar binti Muhammad Zakaria. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wasi madkhalaha warfa darajataha wa adkhilhal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.